hari ini kami kembali akan menyampaikan informasi kinerja data yang kita himpun dari kemarin pada pukul 12.00 sampai dengan hari ini di pukul 12.00. Hari ini kita melakukan pemeriksaan spesimen baik dengan TCM maupun dengan PCR sebanyak 17.908 spesimen. Sehingga kumulatif sampai dengan saat ini kita telah melakukan pemeriksaan sebanyak 666.219 spesimen. Dari pemeriksaan ini kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.051 orang, sehingga akumulasinya menjadi 47.896 orang. Kalau kemudian kita lihat sebaran dari kasus positif yang didapatkan hari ini, ada 5 provinsi yang melaporkan kenaikan kasus yang cukup signifikan. Yang pertama adalah Jawa Timur, kita dapatkan laporan kasus baru 258 orang dan sembuh 60 orang. Kemudian DKI Jakarta 160 kasus baru dan 100 sembuh. Sulawesi Selatan 154 kasus dan 42 sembuh. Sumatera Utara 117 kasus dan 3 sembuh. Papua 55 kasus dan tidak ada laporan sembuh. Beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus konfirmasi yang dilaporkan hari ini. Sebagai contoh, Jawa Tengah hari ini melaporkan kasus baru 49 orang, namun sembuh ada 50 orang. Kalimantan Selatan 27 kasus baru, 28 sembuh. Sumatera Selatan 16 kasus baru dan 47 sembuh. Banten 9 kasus baru dengan 13 sembuh. Kemudian Sumatera Barat 5 kasus baru dengan 20 sembuh. Jambi 2 kasus baru dengan 20 sembuh. Maluku 1 kasus baru dan 4 sembuh. Kalimantan Utara tidak ada penambahan kasus namun melaporkan ada 10 kasus sembuh. Bangka Belitung juga demikian. Secara keseluruhan ada 18 provinsi dengan kasus di bawah 10 dan kemudian ada 8 provinsi yang hari ini tidak melaporkan kasus sama sekali. Akumulasi kasus sembuh pada hari ini adalah 506 orang sehingga totalnya menjadi 19.241. 35 orang dilaporkan meninggal dan totalnya menjadi 2.535 orang. Saudara-saudara, kasus yang kita dapatkan hari ini sebagian besar adalah dari hasil kontak tracing yang dilaksanakan secara agresif, disertai dengan pemeriksaan tes secara lebih masif pada kasus-kasus yang kita temukan di kontak tracing. Ini yang menjadi penting terutama untuk daerah-daerah yang masih menunjukkan penambahan kasus yang cukup tinggi atau rata-rata kasus per 100.000 penduduknya masih cukup tinggi, harus kita lakukan kontak tracing dengan lebih agresif. Dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan yang lebih masif. Ini yang kita lakukan sehingga pada hari ini pun juga masih dilaporkan kasus ODP yang masih dipantau adalah sebanyak 35.938 dan kasus PDP yang dilakukan pengawasan sebanyak 13.348 orang. Sekali lagi kami mengingatkan saudara-saudara sekalian bahwa menjaga jarak adalah kunci. Beberapa kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan kapasitas kendaraan umum ini yang menjadi latar belakang agar menjaga jarak masih bisa kita terapkan. Pemerintah telah menetapkan di wilayah Jabodetabek dengan 2 waktu bergantian pembagi untuk pelaksanaan kegiatan kerja sehari-hari di kantor. Gelombang pertama dilaksanakan pada pukul 7.30, kemudian gelombang kedua di 10.30. Oleh karena itu mari patuhi bersama, menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan. Kami berharap bahwa saudara-saudara sekalian masih tetap bisa mengikuti informasi seputar COVID ini dengan benar. Silakan diakses covid19.go.id atau melalui call center 119 extension 9. @lawancovid19
.id/id ini adalah juga menjadi informasi yang bisa diakses di samping beberapa aplikasi online dan layanan telemedicine yang lain. Saya harapkan bahwa inilah yang kemudian bisa menjadi pegangan kita, agar kita bisa tetap melakukan update tentang perkembangan COVID di tanah air, dan yang lebih penting kita mendapatkan informasi yang benar, dan ini tidak menyebabkan kepanikan di lingkungan kita. Keluarga adalah basis perubahan dari adaptasi kebiasaan baru. Oleh karena itu, mari kita tetap komitmen untuk bersama-sama melakukan perubahan secara mendasar pada keluarga kita. Tujuannya satu, aman dari COVID. Ini yang harus kita lakukan dengan cara memutus rantai penularannya. Kita pasti bisa melaksanakan ini, dan ini adalah komitmen kita bersama. Kita pasti bisa melaksanakan ini. Terima kasih, selamat sore. Dapatkan update video terbaru berita Indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya.